Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Fatika di pembelajaran muatan bahasa Indonesia dengan materi keterhubungan antar gagasan dalam sebuah bacaan. Nah, kita belajar bersama ya. Sebuah teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok yang dijelaskan oleh gagasan pendukung. Saat menyusun sebuah paragraf, kalimat yang disusun harus sesuai dengan gagasan pokoknya. Paragraf yang gagasan pokoknya didukung oleh gagasan pendukung disebut dengan paragraf yang padu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak contoh di buku paket 4B halaman 11 paragraf kedua. Angin adalah udara yang bergerak. Angin terjadi karena pengaruh panas matahari. Jika suhu udara di suatu tempat panas, maka udara di daerah itu akan naik dan diisi oleh udara dari tempat yang lain yang bersuhu dingin. Pergerakan udara inilah yang disebut angin. Apakah bacaan tersebut termasuk paragraf yang padu? Jawabannya iya. Gagasan pokok teks tersebut berada di kalimat pertama, yaitu angin adalah udara yang bergerak. Sedangkan gagasan pendukung membahas proses terjadinya angin, sehingga gagasan pokok dengan gagasan pendukungnya masih berkaitan. Sekarang kita perhatikan contoh yang lain. Indonesia kaya akan permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan secara perorangan, di antaranya engklek, egrang, gasing, dan layang-layang. Permainan berkelompok di antaranya bentengan dan ular naga. Permainan tradisional masih banyak digemari oleh anak-anak hingga sekarang. Lagu Gundul Pacul termasuk lagu daerah dari Jawa Tengah. Apakah paragraf tersebut padu? Jawabannya tidak. Karena gagasan pokok pada bacaan tersebut membahas mengenai permainan tradisional. Namun di kalimat terakhir membicarakan mengenai lagu daerah, sehingga kalimat terakhir tidak sesuai dengan topik bacaan. Kalimat ini disebut dengan kalimat sumbang. Dalam sebuah bacaan yang padu, kita dapat menemukan informasi penting dari sebuah bacaan. Informasi tersebut dapat kita sajikan menjadi informasi yang baru agar lebih mudah dipahami. Salah satu cara menyajikan informasi adalah dengan membuat ringkasan dan membuat peta pikiran. Nah, seperti apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran atau mind map adalah suatu cara menyajikan ide atau informasi dalam bacaan yang berbentuk diagram. Bagian-bagian dari mind map terdiri dari 1. Topik utama atau hal-hal penting. 2. Gambar atau simbol. Yang ketiga, warna. Mind map dapat dibuat dengan tulisan tangan atau dengan bantuan komputer. Langkah-langkah membuatnya adalah 1. Menyiapkan kertas kosong. 2. Membaca teks bacaan. 3. Menulis topik atau judul bacaan. Yang keempat, menuliskan informasi penting dari bacaan setiap paragraf. 5. Gunakan kata kunci. Yang keenam, menambahkan garis untuk menghubungkan topik utama dengan cabang-cabang topik. Dan yang terakhir, tambahkan kreativitasmu seperti warna dan gambar yang beragam. Sekarang kita akan pelajari buku paket 4B halaman 67 yang berjudul Jahe Merah Tanaman Herbal Segudang Manfaat. Kalian simak di buku masing-masing ya. Sudah ketemu halamannya? Sekarang perhatikan baik-baik contoh berikut. Langkah pertama, kita tuliskan judul bacaan atau topik utama di tengah kertas kosong. Tambahkan kreativitasmu, boleh diberi gambar atau bentuk yang kalian sukai. Kemudian temukan informasi penting dengan membaca setiap paragraf. Jangan lupa gunakan kata kunci untuk menuliskan topik bacaan agar lebih mudah diingat. Di paragraf pertama, gagasan yang dibahas adalah jahe merupakan rempah-rempah yang digunakan sebagai obat tradisional. Kita tulis kata kuncinya yaitu obat tradisional. Buatlah garis untuk menghubungkan antar gagasan. Di paragraf selanjutnya,
kita temukan gagasan yang diceritakan, yaitu jahe merah lebih banyak dipakai daripada jahe kuning atau jahe putih karena khasiatnya lebih banyak. Dari paragraf ketiga, terdapat informasi mengenai manfaat jahe merah bagi kesehatan. Nah, jika menurut kalian ada informasi penting lain yang perlu dituliskan, boleh ditambahkan dalam peta pikiran. Seperti di paragraf 3 ini, kita tulis macam-macam manfaat jahe, seperti mengobati batuk, anti mual, mengobati asma, dan lain-lain. Boleh ditambahkan cabang-cabangnya lagi. Di paragraf keempat, menjelaskan bahwa jahe merah banyak digunakan untuk membuat jamu atau obat herbal. Di paragraf terakhir, menceritakan bahwa jahe sebagai sumber daya alam yang dapat diperdagangkan. Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah berhasil membuat peta pikiran dengan bentuk yang sederhana. Selamat mencoba di rumah ya. Bu Fatika yakin peta kalian pasti lebih menarik. Nah, anak-anak, akhirnya sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga anak-anak selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.